Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan video bagaimana cara menyiapkan handphone pembantu untuk menghidupkan HP utama agar HP utama bisa di running FRAP-nya ya. Yang pertama adalah di handphone pembantu ini ya. Handphone kedua, kita akan menginstal yang namanya aplikasi FRAP. Maksud saya adalah aplikasi RAR. Aplikasi RAR ini kita install di HP kedua ini. Aplikasi ini berfungsi untuk membaca file ya. File yang akan kita download nanti. Kalau teman-teman sudah punya aplikasi ini, tidak perlu menginstal, cukup diupdate saja kalau memang harus diupdate. Kita tunggu sampai instalasi selesai, lalu setelah selesai nanti kita akan tutup aplikasi ini. Oke, kita tutup dulu. Lalu kita lanjutkan. Kita akan mencari file FRAP setup tool yang ada di internet. Kita buka browser Chrome atau Firefox. Kita ketik di sini ya. Kita ketik kata kuncinya adalah FRAP setup tool. Oke. Kita buka. Lalu kita buka yang paling atas, FRAP setup tool for Android. Kemudian kita download FRAP Android zip yang ini ya. Kita download. Kalau sudah kita buka ya. Kita buka menggunakan aplikasi RAR. Di saat menggunakan aplikasi RAR ini untuk pertama kali, biasanya dia membutuhkan izin untuk membaca file. Oleh karena itu kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita berikan izin untuk mengakses file yang ada di perangkat ini. Kita izinkan. Nah, setelah terbuka seperti ini, maka teman-teman bisa melihat ada file yang tadi barusan di-download, ada di halaman sini ya. Kalau ragu-ragu, teman-teman bisa back terlebih dahulu, lalu mendownload FRAP Android zip dari halaman yang tadi. Kita download, lalu kita buka pakai RAR. Lalu di sini kita menjumpai ada file yang namanya FRAP setup.apk. Nah, inilah yang akan kita pasang sebagai alat untuk menghidupkan FRAP di HP utama. Kita pasang ya. Kita klik sebelah sini. Kita pasang. Kita tunggu instalasinya selesai. Kita izinkan bila ada pertanyaan dari aplikasi RAR. Kita tunggu sejenak. Dan abaikan suara yang ada di luar sana ya. Ada pedagang tadi di depan rumah. Kita buka ya. Aplikasi terpasang. Kita buka. Atau kita klik selesai juga nggak apa-apa. Kita klik selesai. Baik, ini ada iklan ya. Kita back lagi. Kita back sampai ke halaman depan. Aplikasi RAR sudah terinstall, aplikasi FRAP setup sudah terinstall ya di sini ya. Kita belum buka dulu yang bagian ini. Kita akan melakukan setting di pengaturan handphone ini supaya FRAP tool setupnya itu bisa berjalan ya. Kita masuk ke pengaturan handphone. Lalu kita mencari bagian pengaturan lainnya ya. Bagi teman-teman yang HP-nya berbeda dengan tipe HP saya, bisa dicari di bagian pengaturan.
cari di mana itu berada, karena masing-masing handphone itu berbeda letak ini ya, menu-menunya ya. Kalau di tempat saya namanya pengaturan lainnya. Kita klik, lalu kita cari bagian OTG seperti ini, OTG, kemudian kita hidupkan. Kalau ini sudah hidup ya, kalau tadi masih mati kita hidupkan. Lalu kita menuju ke bagian opsi pengembang. Opsi pengembang ini harus kita hidupkan seperti ini. Kemudian di bagian debugging USB-nya kita juga hidupkan supaya kabel USB yang akan kita pakai untuk menghidupkan FRAP di HP utama itu bisa terbaca. Bagaimana kalau opsi pengembangannya ini tidak ada? Baik, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama adalah masuk ke pengaturan handphone tadi, kemudian pengaturan lainnya tentang ponsel ya. Kalau opsi pengembang ini belum ada ya, belum ada di HP teman-teman bisa melihatnya di tentang ponsel. Lalu teman-teman mencari di sini informasi yang ada ya. Di sini adalah nomor modelnya Vivo, versi Androidnya versi 6, kemudian prosesornya ini, kemudian versi perangkat lunaknya PD1628F. Di teman-teman itu bisa berbeda-beda. Nah, tugas teman-teman adalah mengklik bagian ini ya, atau bagian ini. Nanti teman-teman berbeda bahasanya ya. Kita klik sebanyak-banyaknya supaya opsi pengembangnya itu muncul seperti ini ya, atau di sini. Nah, sampai ada tulisan tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang ya. Ternyata yang sebelah sini ya. Lakukan itu supaya menu opsi pengembang itu muncul ya teman-teman ya. Diklik-klik berkali-kali, bisa 5 kali, 7 kali dengan cepat sampai ada tulisan seperti ini. Kalau sudah, kita balik ke sini, kita back. Nah, nanti di bagian bawah atau di bagian manapun teman-teman bisa melihat di sini opsi pengembang, dan hidupkan opsi pengembang. Kemudian debugging USB-nya kita hidupkan. Kemudian setelah opsi pengembang sudah kita hidupkan, debugging USB-nya juga sudah, kemudian tadi OTG sudah dinyalakan, tinggal kita back saja. Kita back lagi, kita lanjut membuka aplikasi FRAP. Maksud saya FRAP setup ya, ini. Kita buka. Di sini ada petunjuk penggunaan ya. Yang pertama, siapkan Android-nya. Android utama yang akan kita hidupkan sudah siap kan? Kemudian sudah diinstal dan sudah di launch FRAP-nya ya. Ini di HP utama nih. Kemudian Android settingnya di HP utama juga sudah disiapkan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Developer optionnya, USB debuggingnya juga harus on. Kemudian yang kedua, connect atau hubungkan Android yang sudah disiapkan itu dengan HP kedua ini melalui kabel USB. Maka kita membutuhkan satu kabel yang namanya kabel OTG. Kabel OTG ini bisa teman-teman dapatkan atau bisa beli di toko aksesoris handphone atau ada di toko fotokopi, dan harganya cukup murah, cuma 10.000 saja ya. Kemudian kita akan menghubungkan kabel OTG tersebut dengan kabel data sehingga kedua handphone itu menjadi terhubung ya. Handphone yang utama kita masukin kabel data seperti biasa kita mau ngecas HP. Lalu di handphone kedua ini kita colokin kabel OTG ya. Sama juga seperti mengecas HP. Sehingga nanti kedua handphone ini bisa dihubungkan melalui kabel OTG dan kabel data yang biasa kita pakai. Kemudian nanti setelah kita hubungkan ada proses setup otomatis, sehingga nanti akan ada beberapa dialog ya. Ada beberapa dialog yang muncul di kedua belah handphone, sehingga kita harus menjawab iya atau tidak ya. Sehingga kalau kita izinkan, maka FRAP yang ada di HP utama itu akan menjadi running. Kemudian setelah itu selesai
ya. Setelah itu selesai, maka aktivasi FRP yang di HP utama itu sudah selesai dan bisa dipisahkan kembali, dicabut kabel-kabelnya. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang persiapan handphone kedua ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Silakan praktek. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan seperti di video ini, bisa hubungin saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.